menjawab dengan segalanya bang, dengan dalilnya dan ayat-ayatnya bang bisa membuktikan sama saya bang. Saya siap Iya, berikan bang. iya, Eh, Abang bilang tadi kan apa? Saya udah lama nonton nih. iya. Apa bang? Bentar, bang ya. Siap. Eh, ini tantangan berat bagi saya nih bang. Iya. Bang, di mana letaknya Tuhan Allah tuh bang? Tuhannya Oke, Islam. baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau bertakhta di atas arasy. Atas aras. Atas aras Iya. itu apa? Itu singgasana. Terus Ya itu. bisa bang buktikan Mm-mm. pengakuan dia bahwa dia tuh Tuhan segalanya bang. Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tiada mengantuk dan tiada tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. ayat berapa bang? Surah Al-Baqarah ayat 255. Iya, 255. Kami Al-Baqarah. iya, silakan. Siap. Ada lagi? Coba bunyinya tadi gimana bang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di dunia, di langit dan apa yang ada di bumi. Itu. Oke bang. Siap. Pas bang ya. Ini Siap. saya mau melogikakan abang ini bang ya. Ini Siap. logika tuh bang ya. Silakan, silakan. Kan Allah itu kan maha apa? Iya. Maha segalanya. Siap. Tuhan Allah itu kan maha segalanya. Dia maha Iya. kuasa, ya kan bang ya. Siap. Iya. Jadi dia bisa nggak jadi manusia bang? Logika aja lah bang. Oke. Baik. Jadi kita harus memahami dulu itu apa yang saya bacakan barusan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mungkin mati. Karena Dia maha hidup, maka Dia tidak mungkin mati. Karena Dia tidak mungkin mati, oleh itu Dia tidak bisa menjadi makhluk. Karena makhluk itu adalah level di mana bisa tersentuh kematian. Sedangkan yang maha hidup tidak bisa tersentuh oleh kematian. Oleh karena itulah kemudian beliau Tuhan Allah diselimuti oleh esensi yang maha hidup. Maka tidak ada sedikit pun celah untuk mati. Makanya dia tidak menjadi manusia. Karena manusia itu mati. Oke baik bang. Oke, ada lagi? Itu dalilnya di mana coba bang? Bang bukakan bang dalilnya bang. Biar saya tahu Dalil yang mana? dalil yang abang bacakan tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 255. 255. Ya, huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Dia maha hidup. Terus bang? Ya, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia lalai dari ketuhanannya, sedangkan Tuhan itu maha hidup, maha mengurus segala apa yang ada di atas muka bumi ini.
Dia tidak mungkin lalai. Kalau dia menjadi manusia, dia akan lalai nanti. Dia tidur, dia mengantuk, dia lapar, dia nggak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain. Karena dia telah menjadi makhluk. Makanya Allah yang kami sembah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama iramanya dengan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6. Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar, tidak serupa dengan apapun. Sama di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia serupa dengan makhluk, maka tentu dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kelemahan. Sedangkan yang disebut Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak bisa dia memiliki titik kelemahan. Oleh karena itu dia tidak bisa menjadi turun level. Oke bang, Silakan. kalau emang dia apa itu Tuhan ya bang, pernah Ya. nggak dia menampakkan wujud atau berbentukan apa, ataupun dia tuh tinggal di mana dan sekarang di mana itu dia? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, keberadaan kami, kenyataan dan bukti adanya kami dari segenap penjuru. Contoh, yang membuat siang dan malam ini bagi orang yang berfikir pasti tahu ini tidak mungkin negara yang bikin, ini nggak mungkin malaikat yang buat, ini nggak mungkin orang tua kita yang bikin, ini nggak mungkin presiden yang bikin, atau apa yang paling kuat di dunia ini. Tidak mungkin dia yang membuat terjadinya siang dan malam. Pasti ada yang membuatnya. Itulah yang kami sebut huwal hayyul qayyum, yang terus mengurus makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ini saudara-saudara muslimin udah hafal kali ini. Dan kami memberikan tanda-tanda keberadaan kami pada diri mereka, pada tubuh mereka. Seperti Anda sekarang bisa mendengarkan Bang Suma bicara. Anda beli alat di mana itu? Yang ada di atas kepala Anda sebelah kiri dan kanan. Atau itu dibuat oleh orang tua Anda, kakek atau bapak mungkin yang mewariskan, atau ada tetangga yang murah hati memberikan alat di kuping Anda, atau itu terjadi dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi dengan sendirinya. Aku yang mau agar makhlukku memiliki alat bernama kuping untuk mendengarkan. Langsung dikatakan sip, jadi kun fayakun. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Kira-kira alat pendengaran yang Anda gunakan sekarang ini itu buatan siapa? Bagi orang yang berfikir, kata Allah, sanurihim ayatina fi anfusihim. Aku memberikan tanda keberadaanku pada tubuh mereka apabila mereka berfikir. Makanya Al-Quran itu dikhususkan hanya bagi mereka yang berfikir. Itu yang kedua. Ketiga, kemudian Allah mengatakan hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah bukti yang benar. Al-Quran yang menarasikan, bukan kitab lain. Al-Quran yang menarasikan. Sekarang ketika Anda tertidur, siapa rupanya yang membuat dan menjaga jantung Anda berdetak? Anda sendiri megang alat di tangan, begitu Anda tidur Anda goyangkan, tek 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 tek. Atau ada tombol di dinding yang Anda pegang, tek tek sambil tertidur, tek tek. Atau ada orang tua di kiri kanan Anda yang menjaga, memompa terus jantung Anda, tek tek Oke. tek tek. Lalu siapa? Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat-urat leher mereka. Oke, saya akan bertanya lagi ya. Oke, silakan. Adakah pengakuan Allah siapa? Ya, ada. Allah mengatakan bahwa aku lebih dekat dari urat leher mereka, itu ada. Pengakuan yang mana yang Anda maksud? Surat Qaf ayat 16. Gimana? Allah, dan Allah itu siapa, dan pengakuan dia itu bahwa dia itu Allah yang maha kuasa, yang maha menguasai segalanya, bahwa dia itu Allah. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Taha
ketika beliau kemudian bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Ya, dikatakan gini di Taha ayat 16, ayat 14, ayat 14 dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimi, dan dirikanlah li zikri. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingat aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan atau sembahan-sembahan di luar daripada Allah itu tidak Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi hanya dituhan-tuhankan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, innani, sesungguhnya aku ini, ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Ada, pasti ada. Kemudian bagaimana cara kami berhubungan dengan beliau yang ada itu? Dengan cara ibadah. Itulah yang kami lakukan 5 kali sehari untuk beribadah, menyembah, berhubungan langsung kepada beliau. Tadi kan abang bilang bahwa Iya. Kami tahu bahwa dia ada, gitu ya kan? Iya. Tapi dia ada tuh di mana? Apakah pernah manusia melihat dan ini selain makhluk lainnya? Apakah manusia pernah melihat atau bermimpi atau di mana gitu bahwa pengakuan dia itu Allah? La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini, alam semesta kita ini, jangankan memuat, ya, melihat Tuhan memperlihatkan zatnya, hakikat dirinya, esensi dirinya, wujud dirinya aja, alam semesta ini nggak sanggup. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sama di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa minta dalam surah Al-A'raf, ya Rab, aku tahu engkau itu ada, aku paham dirimu itu ada, aku ngerti engkau itu ada, tapi ya Rab, izinkan aku pingin melihatmu. Tapi aku tahu kamu ada, aku yakin kamu ada, pasti kamu ada, karena kalau kamu nggak ada, nggak mungkin alam semesta ini ada. Aku tahu, tapi aku pingin tahu, aku penasaran, pingin kali melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Halo saudaraku. Kamu tidak akan pernah sanggup melihatku, kata Tuhan. Tidak akan pernah sanggup, karena alam semesta ini begitu tersentuh sedikit saja esensi daripada Tuhan, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi bagaimana mungkin Anda bertanya, bagaimana kita itu bisa melihat itu Allah itu ada? Wujud Allah itu nggak ada, itu ada, gimana caranya? Padahal Allah sudah menerangkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba. Itu makanya saya tanya Anda tadi, siapa yang menjaga denyut jantung Anda? Siapa yang menahan gigi Anda supaya tidak bertumbuh kayak rambut, kayak kuku? Siapa yang menjaga rusuk Anda tidak memanjang tumbuh layaknya kuku dan rambut? Siapa yang menjaga kemudian tulang ekor Anda tidak memanjang seperti rambut dan kuku? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kita melihat wujud Allah nggak mungkin. Gak mungkin sanggup alam semesta ini untuk kemudian menahan keberadaan Allah, zat Allah, nggak sanggup alam semesta ini, apalagi kita. Maka Allah memberikan tanda-tanda kepada kita tentang keberadaannya. Sama seperti akal. Akal tidak bisa kita lihat, tetapi akal itu ada. Dengan cara apa akal itu membuktikan dirinya ada? Dia memberikan sinyal. Apa itu? Orang ini berbicara tersusun rapi, kata-katanya menjadi terbingkai sebuah kalimat dan menjadi paragraf, dan pesannya bisa dipahami oleh manusia. Itu bukti bahwa orang ini punya akal. Tapi kalau orang tidak punya akal, ngawur.
Oh, yang apa kaca, Jakarta, kaca. Itu orang tak berakal itu. Sinyal. Tapi kalau Anda ingin melihat keberadaan orang itu punya akal, lihat bagaimana dia berargumentasi, lihat bagaimana dia bekerja, lihat bagaimana dia berkarya. Berarti orang itu punya akal. Sama seperti manis, rasa manis pada gula, rasa pahit pada kopi, rasa pedas pada cabai. Bisa kita tunjukkan rasa manis pahit itu? Nggak bisa. Tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Begitulah Allah. Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita merasakan keberadaannya. Demikian. Bung, di sini sudah azan. Bang Zuma. Iya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelum diambil alih sama sahabat yang lain, habis maghrib saya kembali. Silakan. Oke. Ini kan Bang Zuma, ini kan cuma sebelah pihak. Cuma saya mau bertanya lagi kepada saudara kita yang Kristiani. Adakah di sini? Nggak ada. Anda sendiri dari agama mana? Tadi ngaku Kristen. Iya, apa saudara kita yang Kristiani adakah di sini? Abang dari Kristen? Iya, saya kan ini bertanya cuma sebelah pihak. Cuma ini tantangan berat bagi saya. Iya, sekarang- Bang Kayu Lapuk agama apa? Kristiani, Mbak. Oke, Kan Kristen. tanya aja ke saya, nggak Saya apa-apa. Tanya aja Bible, apapun itu, silakan. Ayo Bang. Kau tahu Bang Cuma sholat dulu Bang. Iya, iya, Mungkin oke. dia ingin mendengar, Bang tunggu dulu Bunda. Dan juga- Bang tunggu dulu Bunda. Bang Cuma mau sholat dulu. Oke. Iya, saudara Kayu Lapu masih bertahan di sini kan? Saya izin maghrib dulu kurang lebih 10 menit, boleh ya? Oh, boleh, boleh. Oke, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain.